Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan memberikan sedikit materi tentang konsep ushul fikih. Dan tanpa lama-lama langsung saja kita ke materinya. Ushul fikih merupakan metode dan jalan tengah untuk memahami hukum Islam. Fikih, kalau diibaratkan sebuah pohon, maka Al-Quran, Al-Sunnah, ilmu na'uf, dan ilmu sorof, ilmu tafsir, dan ilmu hadis, dan lain-lain itu diibaratkan akar dari sebuah pohon. Sedangkan usul fikih diibaratkan batang atau pokok dari sebuah pohon. Fikih diibaratkan sebuah ranting atau cabang dari pohon tersebut. Pengertian fikih dan ushul fikih. 1. Pengertian fikih. Kata fikih ditinjau dari segi bahasa, berasal dari kata kerja dasar bahasa Arab yang memiliki beberapa arti, yaitu memahami secara mendalam, mengerti, dan ahli. Paham di sini maksudnya adalah paham dan mengerti maksud yang dibicarakan. Adapun fikih ditinjau dari segi istilah, dikutip sebagaimana pendapat Abdul Wahab Khalaf, fikih adalah kumpulan ketetapan hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan terperinci. Nah, dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa fikih itu berkaitan dengan berbagai ketentuan hukum syara, baik yang telah ditetapkan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan hadis, maupun berbagai ketetapan hukum syara yang telah ditetapkan oleh para ahli fikih atau mujtahid dari masa ke masa. Dua, pengertian ushul fikih. Ushul fikih ditinjau secara bahasa, terdiri dari dua suku kata, yaitu ushul dan fikih. Kata ushul adalah bentuk jamak dari kata ashal, yang berarti sesuatu yang menjadi dasar atau landasan bagi yang lainnya. Adapun kata al-fiqh, sebagaimana diuraikan tersebut, berarti paham atau mengerti secara mendalam. Adapun pengertian usul fikih secara istilah menurut Muhammad Al-Syaukani, usul fikih adalah mengetahui kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali atau istimbat hukum-hukum furu dari dalil-dalilnya yang rinci dan jelas. Selanjutnya, menurut Kutub Mustafa Sanu dalam kitab Mujman Mustalaha, usul fikih adalah kaidah-kaidah qauliyah yang digunakan oleh seseorang mujtahid untuk memahami nas Alkitab dan Al-Sunnah. Dari definisi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa usul fikih merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum syara. Dengan kata lain, usul fikih merupakan metodologi atau teori yang tidak hanya digunakan untuk memahami hukum-hukum syara saja, melainkan juga dapat berfungsi untuk menetapkan dan menghasilkan hukum-hukum syara yang bersifat furu'iyah. B. Objek pembahasan fikih dan usul fikih. Pertama, objek pembahasan fikih. Yang menjadi objek pembahasan dari ilmu fikih adalah perbuatan dan tindakan mukallaf, orang muslim yang mampu dibebani hukum, orang balik, tidak gila, yang dinilai dari hukum yang berkaitan erat dengan perbuatan tersebut. Kedua, objek pembahasan ilmu usul fikih. Objek pembahasan ilmu usul fikih adalah syariat yang bersifat qauli atau yang menyangkut dalil-dalil hukum, baik dalam hukum nas maupun
hukum ijtihadiyah. Dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis, kajiannya berkaitan dengan berbagai karakteristik lafaz nas, yaitu A. Lafaz nas dari segi bentuknya, B. Lafaz nas dari cangkupan maknanya, C. Lafaz nas dari dilalanya, D. Lafaz nas dari segi jelas atau tidak jelasnya serta macam-macam tingkatannya, E. Lafaz nas dari segi penggunaannya, F. Hukum syara yang kaitannya dengan makna hukum, pembagian hukum dan objek serta subjek hukum. Kemudian, dalil-dalil ijtihadiyah ini merupakan dalil-dalil yang dirumuskan berdasarkan ijtihad ulama. Dalil-dalil tersebut seperti al-jimat, al-qiyas, al-ihtisan, al-mashalah mursalah, al-istishab, sa'us zariyah, al-ur, syar'u man qablana, dan mazhab sahabi. C. Tujuan mempelajari fikih dan ushul fikih. Tujuan mempelajari fikih. Tujuan mempelajari fikih adalah sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Wahab Khalaf, adalah terkait dengan penerapan hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan ataupun perkataan seseorang, dan fikih merupakan rujukan para hakim dalam menetapkan dan memutuskan serta menerapkan hukum yang berkenaan dengan perbuatan dan perkataan seseorang. Kemudian dengan mempelajari fikih, manusia akan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Semua itu merupakan kebutuhan manusia agar tercipta kemaslahatan dalam hidup dan kehidupan manusia lebih baik di dunia maupun nanti di akhirat. Selanjutnya, adapun tujuan mempelajari usul fikih, yaitu ditetapkan oleh para ulama, mengatakan atau menyimpulkan bahwa dengan mempelajari usul fikih sungguhnya akan membawa seseorang muslim sampai pada pemahaman tentang seluk-beluk dan proses penetapan hukum dan dalil-dalil yang melandasinya. Di samping itu, mempelajari usul fikih untuk menjadikan kita paham secara mendalam tentang berbagai ketentuan hukum seperti ibadah, muamalah, dan ukubah. Kemudian adapun menurut Wahbah Suhaili menyebutkan bahwa tujuan dan manfaat dalam mempelajari usul fikih yaitu sebagai berikut. A. Mengetahui kaidah-kaidah dan cara-cara yang digunakan oleh para fuqaha atau mujtahid dalam istinbat hukum syara. B. Untuk memperoleh kemampuan dalam melakukan istinbat hukum dari dalil-dalilnya, terutama bagi mujtahid. C. Dengan mempelajari usul fikih, para peneliti atau mujtahid akan mampu mentarji dan mentahrij pendapat para ulama terdahulu atau menetapkan hukum-hukum yang terkait dengan kepentingan manusia, baik secara individu maupun kolektif. D. Mempelajari usul fikih adalah merupakan jalan untuk memelihara agama dan sendi-sendi hukum syariat beserta dalil-dalilnya. E. Mampu menerapkan kaidah-kaidah usul fikih dalam menghadapi dan menjawab kasus-kasus baru yang tidak ditemukan dalil-dalilnya dalam nas secara tekstual. Menganalisis pertumbuhan dan perkembangan fikih dan usul fikih. 1. Menganalisis pertumbuhan dan perkembangan fikih. Pertumbuhan dan perkembangan fikih dapat dibagi menjadi 5 periode. Pertama, periode Nabi dan masa kedatangan Islam. Kedua, periode sahabat dan tabi'in. Ketiga, periode kodifikasi atau tadwin fikih dan kematangannya. Keempat, periode berhentinya ijtihad fikih dan kematangannya. Keempat, periode berhentinya ijtihad. Dan kelima, merupakan periode kebangkitan. Sekian dan terima kasih telah menonton videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.